warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini yang adik-adik yang perempuan kok nggak ada yang jawab? Ya, tolong, karena apa? Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, karena apa? Karena kalau 3 kali itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN Sukapura 1, Bapak Haji Hasan Sukarman yang saya hormati, dan juga kepada segenap Bapak Ibu guru SDN Sukapura 1 yang juga saya hormati, dan tak lupa kepada adik-adik semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang juga sangat saya hormati dan saya cintai. Mari kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji tasyukur kita atas kehadiran Ilahi Maulana Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa hadir bermujahadah, bertatap muka di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita, membawa kita dari jalan-jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam wal iman, sehingga kita semua bisa membedakan perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batin. Adik-adik dan ibu guru semua yang dari rahmat Allah, sebelum saya melanjutkan, bukan ceramah, tetapi ini ngomong-ngomongan sebentar ya. Adik-adik di sini kan sudah tahu ya, ke saya ya, banyak yang tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin. Asal saya dari Bulipan, cuman sudah lama ada di Sukapura, yaitu di Masjid Al-Hikmah. Pak Udin di sini panggilan akrabnya siapa saya? Pak Udin ya, banyak yang tahu kan? Itu sudah masuk ke Sukapura sini mulai tahun 2010 ya. Mulai dari tahun 2010 awal, sebelum Gunung Bromo meletus sampai sekarang ini. Saya kesini kemarin diberi diomongi Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi acara Isra Mi'raj di pagi hari ini. Ya sebenarnya saya nggak terlalu bisa sih bahasa Indonesia. Kalau Madura ngobrol sama saya. Gimana? Ada yang bisa Madura enggak? Bisa. Campuran mas nanti. Nah ini minta yang lama atau yang apa? Yang panjang atau yang pendek saja? Terus adik-adik ini minta mau Pak Udin ini ceramah atau cerita? Oh, ada yang ceramah, ada yang cerita. Sukanya yang mana ini adik-adik? Sukanya
ada cerita ya, nanti saya tahu ini cerita apa itu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, adik-adik ini sudah tahu enggak? Mulai dari dulu yang kita sebut cuma satu nama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu enggak? Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu? Kenapa? Nabi terang, yaitu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu Nabi yang akhir, bungkasan para nabi. Yang wajib kita ketahui, Nabi itu ada berapa? 25. Sedangkan yang lain masih banyak enggak Nabi? Masih banyak. Nabi itu bukan cuma 25 nabi, tetapi masih banyak nabi-nabi yang lain. Tetapi itu tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui cuma ada 25 nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ini adik-adik tahu enggak kenapa kita pada pagi hari ini melaksanakan atau memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nggak ada yang tahu. Nanti kalau ada yang tahu, nanti Bapak Karman kasih hadiah. Ayo, siapa? Ngajong yang tahu. Kenapa kita harus memperingati hari Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya? Kenapa? Ayo, ngajong, siapa yang tahu? Belum tetap. Ayo, yang lain siapa? Yang tahu? Ayo, mungkin ibu guru yang lain ada yang tahu mungkin? Bapak tahu ya? Mami jigitan. Oh, berarti tidak dapat hadiah nanti dari Bapak kamu. Dapat hadiah loh, Bu. Belum tepat jawabannya. Ya, kalau nggak ada yang tahu, Pak Udin jelaskan ya. Kenapa kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu atau diharuskan untuk memperingati hari-hari besar? Kenapa? Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu siapa artinya cinta itu? Belum tahu ya? Cinta itu kasih sayang. Kalau kita sudah sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan percuma memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi. Nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Karena selain beliau, kita nanti di hari akhir tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, adik-adik dengarkan. Nanti Pak Udin cerita tentang Isra Mi'raj, di mana di dalam Isra Mi'raj itu ada surga dan ada neraka. Dengarkan. Ya, ada yang mau masuk neraka enggak? Nah, kalau gitu dengarkan. Di mana isi neraka itu, di mana isi surga itu? Ya. Terus adik-adik yang saya cintai, apa itu ada yang tahu enggak? Kemarin yang hadir di pengajian Masjid Al-Hikmah, Habib Abu Bakar pernah memberi pertanyaan. Banyak enggak yang hadir di Masjid Al-Hikmah kemarin? Ada ya? Nah, beliau Habib Abu Bakar bertanya, kenapa Rasulullah itu diperintahkan untuk Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ingat apa enggak? Kenapa? Untuk mendapatkan perintah sholat.
Ayo, kenapa? Tidak ada yang tahu? Untuk pemerintah. Lupa? Untuk pemerintah. Kenapa Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra Mi'raj? Itu karena Allah memberikan ketegaran kepada beliau untuk berjuang menyebarkan agama Islam dan memberitahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Di dalam perjalanan Rasulullah, dengarkan, Pak Udin ini cerita apa yang dinamakan Isra Mi'raj itu. Ya, Isra Mi'raj itu adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yaitu Isra Mi'raj. Yang dinamakan Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, terus dilanjutkan ke petala 7 langit. Kira-kira selain Nabi Muhammad bisa nggak pergi ke langit sampai 7 lapis? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Yang bisa pergi ke langit, ke 7 petala langit itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dipikir, kalau orang sekarang yang bisa pergi ke langit itu naik pesawat. Kalau Rasulullah enggak. Naik apa Rasulullah pergi ke langit? Naik kendaraan burak. Seperti apa sih burak itu? Burak itu seperti apa? Ada yang udah bersayap, ada yang seperti banyak pokoknya versi itu. Kalau yang dinamakan burak itu banyak versi. Ulama banyak mengatakan kalau burung itu seperti kuda, tapi bersayap, agak kecil dari kuda. Juga ada yang berpendapat kalau burung itu seperti keledai. Tahu keledai? Seperti kuda, cuman kecil. Itu burung. Kecepatan burung itu nggak ada yang tahu. Seperti kilat. Bisa nggak? Kalau selain kekuasaan Allah, Rasulullah itu pergi Isra Mi'raj dari mulai Masjidil Aqsa Palestina, pergi ke langit pertama, terus kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh dalam jangka 1 malam. Tidak sampai 1 malam itu, seperempat malam. Dari perjalanan itu naik ke langit, mulai naik dari langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabi Adam. Dan disitulah Allah memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari langit itu Allah memperlihatkan tentang bumi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga waktu itu Rasulullah diperlihatkan sebuah tempat, yaitu yang dinamakan dengan neraka. Bagaimana isi neraka itu? Banyak siksa. Makanya kalau adik-adik tidak ingin masuk neraka, kalau ada yang ngomong, dengarkan, ya, biar bisa masuk surga. Nah, di dalam neraka Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya manusia yang disiksa di dalam neraka, bermacam-macam siksaan yang diterima oleh manusia di dalam neraka.
iblis juga masuk neraka, setan juga masuk neraka. Gimana? Siapa saja yang orang masuk neraka? Banyak. Yang bisa masuk neraka itu banyak. Yang contohnya ngomong-ngomong yang jelek, memfitnah atau lain sebagainya itu bisa masuk neraka. Dan juga orang yang tidak mengerjakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Banyak. Seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji bagi yang mampu. Itu rukun apa itu? Rukun apa? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Ayo jangan kebalik, nanti rukun iman. Terus juga Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Surga itu seperti apa? Tidak ada yang tahu. Surga itu isinya di dalam banyak. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah yaitu berupa sungai. Sungai itu yang mengalir biasanya apa? Air. Biasanya Allah apa? Di dunia kalau sungai itu yang mengalir berupa tapi lain kalau di surga. Di surga itu bukan air yang mengalir, melainkan susu. Lah, tidak ada kalau coklat tidak ada, nanti lain, tempatnya lain ya. Kalau di surga tempatnya lain kalau coklat. Nah itu ada suatu tempat yaitu sungai. Nah sungai itu yang mengalir adalah sungai susu. Nanti orang yang masuk ke dalam surga itu minumnya susu setiap hari. Kalau sini kira-kira minum susu enggak setiap hari? Jadi kita harus bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga? Nanti kita kerjakan kewajiban kita yang diperintah oleh Allah. Apa saja ya seperti tadi itu. Yang pertama jangan lupa sholat 5 waktu. Wah. Kalau sekarang mungkin adik-adik yang di bawah umur 7 tahun itu tidak wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Cuman harus belajar mengerjakan sholat itu, belajar mulai dari sekarang ya. Kalau di rumahnya jangan main, waktunya apa? Sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya kita sholat, belajar sholat. Gimana kalau tidak sholat? Nanti masuk neraka. Terus setelah itu Rasulullah juga waktu terakhir naik ke langit yang terakhir sudah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah itu bertemu dengan Allah. Untuk apa Allah mau bertemu dengan Rasulullah? Untuk memberi perintah sholat. Ada yang tahu nggak pertama kali Allah memerintahkan untuk sholat itu berapa kali? 50 kali. Kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup. Nah, setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali, Rasulullah turun lagi ke langit yang ke-6, yaitu bertemu dengan Nabi Musa. Terus Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah yang diperintahkan Allah kepada engkau ya Rasul?" Terus Nabi berjawab, "Saya diperintahkan oleh Allah
untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kaget, terus berkata kepada Rasul, ya Rasul, kalau bisa sampai kembali lagi kepada Allah, mohon untuk meringankan, jangan sampai sholat sampai 50 kali. Karena kenapa ya Rasul? Umatmu itu kecil-kecil, sedangkan umatku, kata Nabi Musa, umatku itu besar-besar. Kalau zaman dulu orang itu sampai hampir 3 meter. Orang dulu zamannya Nabi Adam itu tinggi sekali. Nabi Adam itu ada yang sampai 3 meter, itu orang dulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad kecil-kecil, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling tinggi 190. Nah, kalau orang Arab itu lebih dari 2 meter. Ayo bayangkan, itu orang Arab itu tidak kuat. Yang 3 meter itu tidak kuat mengerjakan yang 50 kali. Apalagi orang Indonesia. Terus Rasulullah kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, apakah bisa sholat 50 waktu diringankan? Karena mungkin umatku tidak sanggup atau tidak mampu mengerjakan sholat. Terus Rasulullah Allah memberi keringanan, turun menjadi 45 kali. Terus seperti itu terus sampai akhirnya 5 waktu. Sampai sekarang ini 5 waktu. 5 waktu ini sudah banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Apalagi yang 50. Ya inilah sholat aja. Adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, tadi saya mendengar adik-adik membaca Surah itu apa itu tadi saya lupa. Terakhir ya biasanya sholawatullah alaika. Saya dengar tadi ada yang membaca sholawatullah alaina. Bukan ya. Jadi adik-adik harus belajar dulu tanya ke yang lebih tahu. Juga saya sering mendengarkan yang membaca ya Rasulullah. Ya salah, itu bukan ya Rasulullah yang betul. Apa? Ya Rasulullah, bukan Allah. Itu salah. Kalau katanya anak pondokan karena ada iya. Iya itu apa fungsinya? Untuk menasabkan gitu katanya anak pondok. Jadi bacanya jangan ya Rasulullah ya, tetapi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ingat-ingat, kalau serakal jangan membaca ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah. Ya. Terus lagi adik-adik, kenapa kalau kita asrokol kita diharuskan itu berdiri? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Nggak ada yang tahu. Kalau kita waktu serakol itu kita diharuskan untuk berdiri karena itu sopan santun kita kepada Rasulullah. Sopan santun. Jadi waktu serakal Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Kenapa kita tidak bisa melihat Rasulullah? Karena kita itu banyak dosa. Jadi kita itu tidak bisa melihat Rasulullah. Sebenarnya kalau kita waktu serakal itu Rasulullah itu mulai hadir. Mulai hadir di tengah-tengah kita, melihat, wah ini umatku, ini umatku yang cinta kepadaku, kata Rasulullah. Kalau kita masih bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, berarti kita cinta kepada Rasul.
Dan juga adik-adik saya berpesan yang tadi mendapat juara azan dan juga pembacaan Asmaul Husna ya, mohon untuk ditingkatkan selanjutnya, lebih banyakkan menghafal lafaz-lafaz atau sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Allah ya, dibanyakan. Jangan nanti kalau setelah lulus kita sudah lupa ya, karena banyak teman-teman kita atau kakak-kakak kita sebelumnya setelah lulus SD itu banyak yang lupa, mulai dari azan, ngajinya lupa. Rumahnya banyak Ngeteh saya lihat setelah lulus SD, pertamanya di SD bisa ngaji, setelah lulus SD itu tidak bisa ngaji. Kenapa? Faktornya apa? Karena sudah tidak dipergunakan lagi, tidak pernah dipakai. Bacaan ngajinya tidak pernah dipakai, tidak pernah mendekat ke masjid ikut-ikut. Ya, adik-adik nanti ya yang Masjid Al-Himam, kalau ada yang bisa ngaji ikut ke sana ya. Terus yang bisa azan ke sana ke masjid waktu maghrib, asar ya, ikut azan, ikut sholat berjamaah di masjid. Biar ada generasi kita. Saya lihat di Sukapura ini generasinya sudah tidak ada ya, yang bisa membaca Al-Quran kayaknya sudah hilang. Meranjak masuk SMP itu sudah hilang semua, kebanyakan sudah hilang. Nah, mereka terlalu banyak dituntut untuk keumuman, boleh orang tua mendukung untuk keumuman, boleh, tidak apa-apa, bagus, tapi jangan lupa untuk agamanya juga diperhatikan. Ya, saya berpesan kepada adik-adik semuanya, prestasinya tolong dikembangkan ya. Sedikit saja dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Sukarman dan juga ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mudah-mudahan adik-adik semuanya yang di sini bisa menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru-gurunya, dan mudah-mudahan dijadikan anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.